Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Adifa, Ahmad Didan, Hadir Bu. Ahmad Maulana, Alia, Anindita, Anissa, Anya, Akila, Atalia, Ayesa, Bayu, Hadir Bu. Devan, Hadir Bu. Alvin, Cantika, Kalindra, Fania, Gina, Intan Nurul, Jalet, Hadir Bu. Kemas Mikail, Kalisa Zahra, Hadir Bu. Kansa, Lutfia, Muhammad Nabil, Hadir Bu. Muhammad Soce, Nadia, Najwa, Najwa, Nurul Istiqomah, Rahmat Syafira, Raya, Rangga, Hadir Bu. Sadul, Hadir Bu. Sahala, Hadir Bu. Sakira, Zaki. Hadir Bu. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Sehat selalu Amin. di tengah kondisi yang seperti ini ya. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran, mau nge-review pelajaran sebelumnya nih. Ada yang masih ingat tentang revolusi industri? Nah, revolusi industri
5.0? 4 apa 5? Sekarang sudah menuju revolusi industri 5.0 karena sudah muncul apa nih teknologi yang terbaru? AI. Terus apa lagi? IoT. Kemudian yang lagi viral apa lagi nih? Selain AI. Coba. Sama ya AI juga ya. Nah, sekarang juga udah muncul teknologi canggih seperti sensor, terus drone ya. Itu kan canggih ya. Dulu ada nggak? Nggak ada ya, baru-baru sekarang ini. Nah, untuk itu di sini kita akan mempelajari tentang Arduino ya. Arduino ini ada yang tahu Arduino? Apa Arduino? Alat untuk yang mana? Arduino. Nah, Arduino ini salah satu single board controller. Nah, single board controller ini salah satunya itu Arduino. Kalau misalnya yang satu lagi ada single board komputer. Nah, contohnya itu apa? Raspberry Pi. Nah, ini di sini Arduino ini membantu juga untuk manusia mengerjakan yang misal kita mau membuka pintu dengan adanya sensor dibantu dengan Arduino, maka pintu itu bisa terbuka sendiri dengan kecanggihan teknologi sekarang. Nah, Arduino ini tidak bisa jalan sendiri alatnya, ya. Jadi harus diprogramnya melalui ide instalasi Arduino. Nah, jadi mesti diinstalasi dulu nih ide Arduino-nya. Ini adalah sebuah Arduino, ya. Jadi ada macam-macamnya, ada Arduino Uno, ada Arduino Nano, ya. Kalau Nano biasanya lebih kecil ya. Nah, ini ibu punyanya Arduino Uno. Dan next, di sini kita akan mempelajari tentang komponen Arduino-nya sendiri. Sebelum memulai, di sini ibu mau kasih tahu dulu materi pembelajaran kita. Yang pertama ada komponen penunjang single board controller, kemudian simulator Arduino. Yang ketiga instalasi ide Arduino. Nah, capaian pembelajaran untuk hari ini adalah menghasilkan prototipe perangkat lunak yang berinteraksi dengan single board komputer atau controller, ya, untuk edukasi yang bisa diprogram serta mampu mengkomunikasikan produk dan proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak juga, ya. Jadi nanti kita instruksi Arduino itu menggunakan ide Arduino. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang pertama ada peserta didik mampu memaparkan komponen penunjang dari single board controller, yaitu kita pakai Arduino. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan mengenai simulator Arduino dan memaparkan jenis-jenis simulator Arduino. Yang kamu tahu simulator Arduino ada berapa? 2, oke. Tinkercad sama Walkwi. Nah, nanti kita akan coba ya Tinkercad sama Walkwi. Kemudian, nah ini menu-menunya. Yang pertama nanti kita akan membahas komponen penunjang Arduino. Kemudian
simulator Arduino dan instalasi IDE Arduino. Pertama kita bahas komponennya dulu. Komponen penunjang Arduino. Di sini ada breadboard. Apa tuh breadboard? Papan. Oke. Nah, di sini papannya ada dua macam. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil kira-kira ada berapa ratus lubang? Berapa ratus lubang? 400 ya. 400-an. Nah, ini yang besarnya. Jadi dia 2 kali lipat ya dari yang kecil. Ada lagi nggak yang lebih kecil yang ini? Ada ya yang setengah dari ini ya. Oke. Kemudian ada baterai. Di sini ada yang belum pernah megang baterai? Ada yang nggak tahu baterai? Tahu semua ya. Nah, di sini ada lampu LED, banyak warnanya, ada warna merah, kuning, hijau, biru. Ya, ada resistor. Resistor ini tergantung warnanya berapa tegangannya ya. Nah, ini tadi contoh lampu LED, nanti kita akan praktekkan. Kemudian untuk resistor kecil ya, kecil mungil. Nah, di sini ada beberapa tegangannya, ada yang 120, ada yang 330, tergantung warnanya ya. Jadi di tiap resistor memiliki warna. Nah, warnanya ini arti dari tegangannya. Ada yang tahu fungsi untuk resistor? Untuk menghambat tegangan atau daya ya. Jadi biar nanti lampu LED-nya tidak cepat rusak atau mati. Kemudian ada kabel jumper. Nah, kabel jumper ini ada 3 model. Yang pertama male to male. Kemudian yang kedua ada male to female. Yang ketiga female to female ya. Ini nanti kita pakai kabel jumper untuk praktek male to male ya. Seperti ini. Kemudian ada input device sama output device. Nah, di sini kita inputnya contohnya pakai push button. Kemudian output device-nya pakai LCD. Ya, jadi nanti ada outputnya misal selamat datang kayak gitu. Nah, inputnya push button seperti ini. Nah, push button ini ketika nanti inputnya ditekan ya, ditekan tombolnya, dia akan mengeluarkan di dalam LCD ini. Misal selamat datang gitu ya. Jadi ini contoh, salah satu contoh output device. Oke. Nah, ini ada sensor. Macam-macam sensor, ada sensor cahaya, sensor kelembapan tanah, sensor temperatur atau suhu, dan sensor suara. Ada yang belum, sensor apa ini? Jarak. Oke. Ya, sensor jarak bisa dengan pakai ultrasonic atau dengan proximity ya, jarak. Dia kalau yang proximity ini memakai infrared. Nah, di sini ada simulator Arduino.
Simulator yang pertama yaitu Tinkercad. Ada yang udah pernah dengan Tinkercad? Ya. Wokwi? Belum ya? Belum. Oke. Sekarang kita coba simulator Arduino Tinkercad. Jadi nanti kalian bisa membedakan nih, lebih nyaman atau lebih mudah view-nya, tampilannya Tinkercad atau Wokwi. Ya. Oke, dibuka Google-nya. Udah dibuka Google-nya. Sudah? Ketik Tinkercad. Nanti ada pilihan personal account. Ya, jadi harus login dulu nih ke email. Sudah masuk? Sudah? Sudah. Ketika sudah login dengan email, kita pilih create. Ada tulisannya create di sini, yang ada plus. Create. Kemudian pilih circuit. Tampilannya akan seperti ini. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kita tarik Arduino-nya. Tarik. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kita tambahkan lampu karena kita proyek yang mau menyalakan lampu. Kita buka lagi di bagian sini basic komponennya, lampu LED, tarik. Boleh warnanya diganti bagian sini warnanya. Ya. Boleh merah. Kemudian kita kasih kabel untuk masuk ke pin Arduino-nya. Kedua dan tiga. Nah, kabelnya juga bisa ganti warna nih, warna hitam bisa. Tambahkan lagi lampu LED-nya warna kuning, orange boleh, hijau boleh. Ditaruh di pin 4 dan pin 5. Oke, ganti lagi lampu LED-nya, kita bikin lagi warna hijau di pin 6 dan pin 7. Sudah seperti ini? Sudah. Nah, jadi Arduino itu ada memiliki
pin ya. Pin di sini ada yang digital sama ada yang analog. Analog ini biasanya digunakan untuk yang sensor. Nah, kemudian yang power ini untuk menghasilkan daya. Nah, di sini dayanya ada 5 volt, 3,3 volt, dan GND. GND ini untuk negatif. Sedangkan ini yang digital ada yang bergelombang ya. Jadi ini disebut dengan PWM. Bergelombang ini ada yang 3, 5, 6, 9, 10, 11. Jadi ini bukan minus ya, tapi bergelombang. Untuk input di sini ada 12 pin ya. Ditambah 2 jadi 14 ya. Kemudian di sini yang namanya input itu ada 0 dan 1. Kalau komputer semuanya tentang biner. Biner itu 0 dan 1. Ketika 0 berarti dia positif atau negatif biasanya kalau 0. Negatif ya. Kalau 1 positif. Nah, kalau misalnya negatif dan positif itu, yang positif atau anodanya ini yang paling panjang lampunya posisinya ada di genap ya. Sedangkan yang di negatif itu ada di ganjil ya. Jadi taruhnya enggak genap dua-duanya nih. Jadi harus balance ganjil dan genap. Oke. Sampai sini paham? Paham. Nah, setelah sudah dilengkap ya, sudah dilengkapi komponennya, kita coding, kasih perintah ya. Jadi tidak jalan sendiri nih Arduino-nya, harus diperintahkan dengan kode. Ada di sini kodenya? Ada, Bu. Ada. Coba diklik kodenya. Setelah itu kita coding ya. Kita coding. Di sini ada void setup dan void looping. Nah, void setup ini namanya memerintahkan kita harus tahu dulu nih di pin berapa Arduino-nya itu ya. Ada di pin 2, pin 3, 4, 5, 6, 7. Outputnya keluarnya dari sini ya. Untuk void loop berarti dia berulang. Apa sih yang mau kita lakuin? Yaitu menyalakan lampu dan mematikan lampu. Ketika angka 2 nyala dan angka 2 mati. Jadi high ini nyala, low mati. Delaynya ini yaitu waktunya per milisecond. Jadi 1000 itu termasuk 1 detik. Berulang lagi, looping lagi. Lampu 4 yang angka 4 ini dia nyala. Kemudian 4 juga low. Kemudian 6. Nah, 6-nya nyala, kemudian 6-nya juga mati. Silakan di coding. Jadi di void setup dulu nih. Pin mode kita kasih tahu dulu nih pinnya ada di pin berapa aja ya. Kalau misalnya kamu mau ngasih di 8 boleh. Nah, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi harus sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7 outputnya. Jadi kita mendeklarasiin dulu nih pin mode-nya ada di mana. Sudah di coding. Di sini codingnya
Sudah? Nyala? Nyala. Jangan lupa ditulis poin grupnya ya, untuk memerintahkan waktunya menyala. Nah ini cuman yang genapnya aja yang dipakai titiknya 2, 4, 6. Jangan lupa dikasih waktunya, boleh 1000, boleh 2000, boleh 5000. 1000 itu hitungannya 1 detik. Misal kamu mau nyalainnya 5 detik, berarti 5000. Itu 5.000 semua. Nah boleh bebas, kamu mau 1000 boleh. Misal yang bawah 2000, nyalanya 2 detik. Kalau nyalanya 2 detik berarti 2000. Kalau misalnya lampunya mati 5 detik lebih lama boleh, berarti diganti di sini delaynya 5000. Sudah? Ada yang error? Naik pulau. Nah ini ikuti dulu aja dulu di ujung. Harus teliti ya, karena titik 2 aja bisa error. Sudah? Ya, Bu. Nyala. Wih, 4 lampunya. Boleh lebih, lampunya 4 boleh, coba. Kita 3 dulu. Udah bisa simulasi, Calvin. Coba, nyala nggak? Nah, pilih flash ini. Itu berapa detik? 2? Oh 5. Second. Nah ini untuk yang orange ini hanya komentar ya, jadi misal nggak dipakai juga nggak apa-apa, nggak masalah, karena ini untuk catatan atau notes aja. Jadi codingnya yang penting ada tutup buka kurung dengan tutup kurungnya ini. Kemudian titik 2 koma, jangan sampai lupa di akhir. Sudah? Bisa dilanjutkan ke bukti? Belum. Belum, masih ada yang
semua di sampingnya aja biar kamu bisa membedakan. Okui.com. Nah, seperti ini tampilannya. Tapi sebelumnya kamu login dulu, sama seperti tadi Tinkercad. Login pakai email. Nah, ini ada pilihannya nih. Banyak ya. Sudah masuk Okui? Sudah, Bu. Login dulu. Sudah. Sudah. Kita pilih Arduino Uno. Ya, Arduino Uno. Nah, di sini Arduino-nya banyak, ada Mega, Nano. Nano yang kecil loh. Kita pilih yang Arduino Uno aja. Jadi nanti prakteknya pakai Arduino Uno. Nah, sama dengan Tinkercad. Dipilih dulu komponennya, LED, bisa diganti juga nih warna lampu LED-nya, misal warna biru, boleh. Jangan lupa kabelnya ditambahkan lagi yang anoda atau yang panjang di benar. Kemudian satunya lagi di ganjil. Ditambahkan lagi lampu LED-nya. Boleh ganti warna ungu boleh. Tambahkan kabelnya lagi. 4 dan 5. Tambah lagi satu lagi lampunya ganti warna ini. Kabelnya sama ya, masih di 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, Bu. Ya, boleh 4 lampu, pakai 4 lampu kayak besok boleh. Besok 4 lampu. Ya. Sudah dikasih lampunya? Ya. Sudah, untuk codingannya sama seperti yang Tinkercad. Sama ya. Void setup, void loop. Ini sama. Void setup kita deklarasi dulu di firmware mana. Looping ini berulang, apa yang mau dilakuin, lampunya menyala berulang-ulang.
Alat tulis. Menurut kamu gampangan pakai apa nih? Buku yang penting kercat. Bukwi. Kopi. Yo. Ya, Bu. Sama aja, Bu, sama aja. Nah, Diril. kamu udah bisa membedakan ya simulator yang menurut kamu nyamannya. Boleh walkie, boleh kercat. Ada kesusahan atau kesulitan? Sampai sini? Sama. Nggak ada, aman ya? Aman. Nyala semua yang walkie? Nyala. Nyala ya? Ada yang nyala? Kita ada yang masih belum? Cakapan waktu ya, ngerti belum? Mana ada warna merah? Ada warna merah. Iya, memang gelap di sana. Itu modelnya model WA ya. Model gelap sama model terang. Oke, sampai sini paham? Paham ya. Kita lanjut praktiknya nih. Tadi kan simulator ya. Ya, Bu. Nggak asli. Nah, sekarang kita praktek yang aslinya nih. Oke, pakai ide Arduino. Tidak ada ini. Tadi udah ya dibaca. Kuis sekarang gimana sih cara instalasi ide Arduino? Di sini yang pertama ketik www.arduino.cc/n/software. Kita coba buka di Google. Kita mulai download ya. Arduino.cc. Tampilannya seperti ini. Kita pilih yang tipe umum aja ya. Kalau yang 2.3.3 ini terlalu berat aplikasinya. Jadi kita pilih yang Arduino IDE-nya 1.8.19 ini. Kita pilih yang Windows 7 and newer ya, terbarunya. Nih, sudah sampai sini, tenang, kita bayar ya, gratis. Mana, Bu? Pilih just Download. Nah, sampai sini disuruh email lagi nih, nggak apa-apa. Pilih just Download lagi. download lagi. Nah, Good, super. download deh. Mana Bu download? Cukup. Mana? Tipenya yang 1.8.19, pilih Windows 7 and new. Nah, kali pertama Arduino.cc. Ini yang software.
Ketika ibu bilang ular, Kecil. mulai nih logikanya sebelum kita praktek alat. Pakai logika. Oke. Ayo, cacing. Panjang. Ular. Oke. Mulai ya. Cacing. Ular. Ular. Cacing. Ular. Ular. Cacing. Ular. Cacing. Oke, dua. Nah, sekarang lihat udah download semua? Sudah. Diklik 2 kali. Ada tampilan seperti ini? Ada ya. Kita pilih I agree. Jadi kita memulai instalasi ide Arduino-nya dulu ya. Ada yang tahu ide Arduino apa sih? Kepanjangan ide itu apa? IDE. Integrated Development Environment. Oke. Penggunaan dari ide Arduino Untuk program dan pengembangan. mengunggah codingan ke Arduino-nya. Oke, sekarang klik I agree. Sudah. Pilih next. Dari checklist semua next. Pilih install. Sudah jalan semua? Sudah berjalan ya? Nanti ada pertanyaan, klik install. Install allow. Cepat ada yang lambat. Nah, ini udah komplit nih. Oke. Close. Kalau sudah komplit, nanti ada di desktop kalian yang masing-masing di wallpaper. Diklik 2 kali. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, itu udah ada yang komplit. Close. Coba lihat di desktopnya. Ada Arduino nih. Nah, diklik 2 kali. Ini udah komplit. Klik close. Pilih di desktop ya. Close. Ini keluar di sini. Udah tampilannya seperti ini semua ya. Karena nanti mencobanya dengan
besar, jadi kita pakai alat bantu adaptor USB-nya ya, biar nggak kolong-kolong. Nah, di sini aku mau bagi 4 kelompok. Dari siang sebelah sana dulu, barisan kemas. Ayo balik deh. Buat ambil alatnya ya. Aja awas. Ini alat sedikitnya. Dikit-dikit. Oke. Ini ada LED. LED-nya tadi nyobanya juga ya, berarti lampunya jam merah. Ini kalau tadi kan pakai simulator. Nah, sekarang aslinya nih pakai alat. Kemudian baris kedua Adifa. Ini aplikasinya. Ini sensornya. Ini ada 3 jangkauan. Dan lampunya. Tadi kan kita coba praktek juga lampu. Nongol sini, Jaki. Ini Arduino-nya. Ini sensor jarak proximity-nya, karet. Ini ada 3 ya. Ini 3 jokor. Pakai lampu LED-nya. Baris terakhir, Anissa. Ini Arduino-nya. Sensor. Sensornya nanti kamu pakai kabel campur. Sudah megang alatnya semua? Sudah bergabung dengan kelompoknya. Ayo tengah-tengah boleh, di pinggir boleh. Bergabung dengan kelompoknya. Sudah dikeluarkan alatnya masing-masing. Sudah berkumpul dengan kelompoknya. Nah, kita coba ya. Pertama-tama kamu masukkan lampu LED-nya dulu. Lampu LED tadi di angka berapa aja? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang positif itu ada di genap, berarti di angka 2 ya. Yang positif
lampu LED-nya yang panjang. Ya, berarti 2, 3. Ya. Kemudian pasangkan lampu LED yang kedua. Sama seperti tadi ya, yang panjang itu di yang genap. Alirannya yang positif. Kemudian yang lampu ketiga 67, yang panjangnya ada di 6. Sudah? Jadi kita pakai LED sama Arduino-nya dulu nih. Sensornya belum. Oke? Sekalian ini belum ya? Kabel USB-nya belum. Pegang satu-satu. Yang pertama di sini ada checklist verify. Nah, ini kegunaannya untuk melihat apakah ada yang error atau ada yang salah ketika penulisan atau ada libraries yang belum diinstal. Kemudian di sini ada menu upload. Ini kegunaannya untuk codingannya ini dimasukkan ke Arduino ya. Instruksinya untuk Arduino. Kemudian ini ada new ini buat halaman yang baru seperti ini. Halaman baru, bikin halaman baru. Kemudian ada open. Open bisa untuk membuka file. Kalau misalnya kita udah ngoding nih di rumah, nah ini bisa kita open ya. Kemudian ini terakhir save, bisa kita save. Ya. Nah ini untuk save. Jadi nanti ketika di coding, di verify, kemudian di upload. Nah untuk itu codingannya ya, coba kita coding hampir sama sama yang Tinkercad tadi ya. Kita kasih tahu dulu pitboardnya dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian looping, lampunya menyala 100 ya 1 detik. Kalau di Dennis 100 detik. Kalau yang tadi Tinkercad hitungannya milisecond. Nah, kalau misalnya di Arduino ini 1 detiknya itu 100 ya, jadi beda. Sudah mulai di coding? Ininya nyampe ke kabel USB-nya kalau langsung ke CPU. Susah ya kolongnya. Nanti cobanya pakai ini aja dulu. Di bawah dulu, apa-apa. Di save dulu. Sudah? Kalau sudah di coding, klik verify, kemudian klik upload. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih toolsnya. Ketika Arduino-nya dipasang, nanti kita pilih boardnya, board Arduino ya. Kemudian portnya port berapa tergantung komputernya masing-masing ya. Tergantung komputernya masing-masing. Ada COM 1, COM 2, COM 3, COM
Ya, sudah di coding? Nah, itu sih ya. Nah, terus ada mana? Di sini ada komentar. Ada satu dan satu bawah. Nah, udah ada juga checklist. Nah, ditulis ya. Biar dia checklist, dia nggak boleh pegang satu. Berarti checklist satu. Sudah dicolokin arduinonya? Colokin ya. Ada yang udah belum? Tadi USB adaptornya? Oh, di sini. Untuk satu tangga. Sudah dicoba. Satu, dua. Oh, berarti bisa tuh, Jaki bisa ya? Coba. Maksudnya coba yang panjang. Nah, kebalik. Yang panjang yang benar. Nah, kebalik. Coba di yang ini udah ada. Udah nggak ada yang mau dengan upload. Iya, semua. Tadi salah. Ini beneran tadi. Yang panjang dikenal. Yang panjangnya itu tadi digenap. Beda. Nah, tadi kan Jaki satu. Nah, ini ada tulisannya Agilima. Verify. Nah, ada error. Upload. Masukin codingannya ke dalam lampu. Berhasil ya. Oke. Berhasil. Ngomong ini berhasil. Ini berhasil. Yang ini udah belum? Juga ada. Dari USB-nya lagi ya nih. Kayak ini nih. Biar kelihatan sih. Berhasil ya.
Sudah, langsung dimasukkan ke tapi ini nggak apa ya, bakalan kopi aja. Yeay. Kasih bumi ya. Ini buat apa ya? Ini mana ya? Di sini. Nyala. Kita bikin pelaporin. Pertama-tama kita lihat dulu nih toolsnya. Ya, di form. Nah, ini berapa nih formnya? Yang Arduino Uno di form 12. Nah, 12. Sudah benar ya, dicek lagi 12. Ini Arduino Uno. Kemudian kita verify, kira-kira codingannya ada yang salah nggak nih? Maaf ya. Nah, nggak ada error ya? Nah, sekarang kita masukin codingan instruksinya ini ke Arduino-nya. Ya, kita upload. Nah, nyala nggak? Weh, udah ya. Ini berapa detik? 1 detik ya tadi ya? 100. Ya, 100, 1 detik. Ini kalau misalnya 2 detik berarti 200 delaynya. Kalau ini Nah, ini untuk sensor. Sudah? Sudah selesai? Sudah? Sekarang kita pakai yang sensor jarak proximity-nya nih. Udah pegang semua jaraknya? Sudah bisa kelompoknya Mas? Ini baru satu, dia baru tiga. Syakira mana ya? Biasanya lagi nih, dua lagi sih bisa. Syakira mana? Minus satu kalau dia. Isti, Syakira mana? Kira. Deko besok lomba pakai palet eyeshadow yang mana? Yang sekarang yang dibawa, bukan kan? Cup-cup lu. Gua nggak jadi sama.
Menyala ya. Sudah? Sekarang kita pakai sensornya. Sensornya ini sensor proximity. Ya. Nah, sensornya ini juga dia ada lagi codingannya. Beda lagi Bu. Beda lagi. Kita tambahin mana integer proximity-nya, karena kita mendeklarasikan sensor dulu ya. Jelasin dulu. Jadi di sini kalau ingin pakai sensor, kita deklarasiin dulu nih sensor yang kita pakai sensor apa, ya. Harus kita kasih tahu dulu komentarnya ini sensor proximity loh. Gitu. Kalau misalnya pakai sensor servo motor, jadinya ganti lagi nanti my servo motor gitu ya. Kemudian di sini kita pakai variabel integer. Integer proximity sama dengan 8. 8 ini nanti kamu masukkan di angka 8 yang pin Arduino sini. Misal Bu boleh nggak 10 boleh, 9 boleh ya. Jadi harus sesuai antara codingan dengan pin Arduino-nya ya. Kemudian ditambahkan lagi di sini pin mode proximity input ya. Ini inputnya, outputnya. Jadi ketika input device ini, ketika sensor kita dekatkan tangan ke sensor, maka output device-nya yaitu lampu LED-nya menyala. Ketika tangan kita dijauhkan dari sensor, itu lampu LED-nya akan mati. Oke, kita coba. Di sini ditambahkan lagi looping ya. Looping berulangan. Jadi dia bekerja secara berulang tanpa harus diperintahkan kembali. Digital grid proximity if jika S-nya low ya mati. Di sini waktunya nilainya 1000. Kita coba. Nah, udah pegang kabelnya masing-masing. Di sini kita pakai kabel jumper mel to mel ya. Jadi dimasukkan dulu mel kabel jumpernya. Sudah pegang semua sensornya? Sudah. Oke. Tiga ya, berarti ada 3 kabel. Ini sudah dipasang kabel jumpernya. Sudah. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam Arduino-nya. Mana sudah dipasang lampu. Masih tetap stay yang begini ya. Sudah. Nah, untuk kabel yang coklat ini nih yang tengah-tengah, dia untuk memasukkan dayanya. Taruh di 5 volt. Yang tengah, yang coklat kabel tengah, taruh di 5 volt. 5V. Ada di Arduino tulisan 5V. Di bagian power, daya 5V. Sudah. Nah, untuk kabel yang biru, ini kita taruh di ground, GND. GND di bawahnya 5 volt.
Di bawahnya 5 volt. GND-nya di bawah 5 volt ada. Nah, untuk yang terakhir, yang kabel hitam ini ada di 8. Yang tadi integer proximity sama dengan 8. Nah, ini taruh di pin 8. Sudah seperti ini. Jangan lupa ininya diputar ya. Dimasukin 1 buat jaraknya. Satu sama B1 itu. Lebih sensitif, dia dekat ya. Sudah? Sekarang tinggal pasang ke komputer masing-masing. Codingannya sudah seperti ini. Tadi Oh ini ada urutannya dong. Nah ini pakai adaptor lagi. Baik, bawahnya low. Codingannya high, low. Nah, mati dulu, jangan dulu, baru mati. Aduh. Jangan lupa ditambahkan input proximity input. Ya, codingannya ditambahin sensor proximity-nya. Ini ditambahin integer proximity sama dengan 8. 8 ini untuk yang Arduino-nya tadi. Kemudian integer x variabel x ini ibaratnya variabelnya sensor ya. X-nya ini x sensor. Kemudian void setup. Pin mode di pin 2, 3, 4, 5, 6, 7 lampu LED-nya. Kemudian pin mode kita tambahkan lagi proximity input. Ya. Ketika jarak kita dekat ini kita letakkan proximity-nya di pin 8. Ya, di pembagiannya di 8. Kemudian outputnya kita tambahkan X sama dengan digital bit. Membaca proximity-nya ini, sensornya ini. Ya. If X sama dengan low. Nah ini variabelnya. Jika nggak ada low, ya mati berarti. Sudah ya? Nah ya. Mana coba? Ketika tangan didekatkan. Ini sensor jarak. Wah, dua-duanya ini dipakai ya. Nggak apa-apa. Bisa nggak? Masukinnya dua-duanya. Iya bisa. Nah, coba tangan siapa? Najwa. Mainan ya. Begini bisa bu. Kalau ada tangannya dia. Iya mati. Numpuk Tapi kalau mau di sana. Mau. Oh bisa, Bu, buka. Bisa. Karena ada objek ya. Iya bener bisa. Ada objek. Bisa. Bisa di Nah, infrared jaraknya kelihatan objeknya. Dia lampunya menyala. Ya bisa. Ya, kelompok yang lain udah belum?
Kalau jauh ini jauh bisa. Asik. Coba sih iri. Dulu mau direkam sama Sosi. Bisa, coba dimulai lagi jaraknya. Lu bisa. Saya. Nyala. Coba deh. Ada main Karena yang di Ya, belum Cek. Oke. karena yang di sini nilainya sebentar doang. Nah, nilainya sebentar. Nah, nilainya lama nggak Saki? Enggak, dia udah bisa Bu, salah. Bisa. Nah, kalau dekat nyala. Curang banget. Bisa ya. Jadi mulut Oke, disensorin aja lah, gampang kan? Nyala. Gini. Coba, bentar. Nah, kembali tuh yang merah, yang panjangnya di positif. Dulu. Oh, udah gak nyala sih. Ya, karena hati lu ini, Cok. Oh, masih udah nyala, masih ada hati gue masih ada. Masih ada. Coba lagi. Coba. Coba dijauhkan. Oh, baik nih. Oh, nggak ada. Aduh, masih ada isinya ternyata hati saya. Aduh. Coba hati nurani ya. Wah, mati hati nurani udah nggak ada. Aduh, udah nggak punya perasaan. Coba ada nggak yang disuka Rangga? Wah, nggak ada. Coba ada nggak orang terdekat? Wah, ada. Nah, Ini ya. Bisa ya, jarak ya. Nah, ini ada kelompok lain ya. Nah, ini bisa ya. Ketika dekat dia menyala lampunya. Oh, dia Berproses ya, jadinya ya. Nggak bisa. Sudah nyala semua lampunya. Nah, kembali. Berarti kalau jarak jauh bisa dong. Kembali ke tempat cukupnya masing-masing. Jam kelompoknya sudah selesai. Alhamdulillah nyala semua ya lampunya. Nah, duduk di tempatnya masing-masing. Dan lampunya di mana? Ayo, duduk. Ini handphone siapa ya? Nah, sekarang ibu mau minta umpan balik dari kalian nih setelah mempelajari materi tadi Arduino. Gimana menurut kalian? Lebih nyaman simulator apa langsung coba? Coba ya? Betul. Ya, karena kita langsung bisa melihat jelas merawat juga yang memegang Arduino-nya langsung. Nah, untuk itu ada yang ingin bertanya kira-kira? Siapa yang mau bertanya? Silakan ya. Oke, implementasi Arduino dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, kalau tadi contohnya lampu menyala ketika jarak kita mendekat ya. Jadi ada sensor. Nah, sensor ini nggak cuma sensor jarak aja, jadi ada banyak sensornya. Ada sensor cahaya. Nah, sensor cahaya itu bisa digunain ketika dia gelap. Nanti ada suara buzzer, nanti bunyi ting gitu. Nah, itu kalau misalnya terang, dia mati, nggak ada suaranya seperti itu. Terus sekarang udah pakai canggih ya, sensor apa lagi nih selain itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sekarang perumahan juga banyak yang pakai smart apa? Smart door ya, smart door. Nah, ya udah pakai sensor nih. Nah, sekarang kita mau mulai progres sensor asap. Jadi sensor asap ini bisa ditaruh di toilet. Jadi nanti ketahuan nih kalau misalnya ada yang nakal di toilet atau yang rokok. Nah, nanti bisa dipakein buzzer. Ya, jadi sensor asap. Wah, ada asap nih atau kebakaran ya. Nanti buzzernya menyala. Gitu ya kan? Nah, itu bisa dijadikan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada banyak manfaatnya untuk Arduino ini. Sampai sini paham? Kemudian tadi ada simulator, Tinkercad sama Walkwi. Nah, itu kira-kira yang lebih nyaman Tinkercad yang mana nih? Yang tadi simulator, Tinkercad sama Walkwi. Menurut kalian ya, nggak apa-apa, saya maunya Tinkercad gitu. Kira-kira yang Tinkercad yang mana nih? Ada yang mau tunjuk tangan? Tinkercad? Yang tim Tinkercad? Banyak ya. Yang tim Walkwi? Pertanyaannya, kenapa kamu pilih Tinkercad? Ayo yang tim Tinkercad, kenapa pilih Tinkercad? Nah, kalau yang tim Walkwi? Warnanya gelap jadi nggak Warnanya gelap. Tapi tadi ada mode yang terang ya. Jadi dia kayak aplikasi AI yang modenya bisa mode terang sama mode gelap. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Cukup? Paham? Ada lagi yang mau di review misal tantangannya nih. Oh, kira-kira tantangannya apa nih? Coding. Coding? Kenapa codingnya? Ada slider. Kita nih tantangannya, kesalahannya. Harus lebih detail ya. Harus detail ya. Tadi ada error? Kira-kira salahnya yang kurang telitinya bagian mana tuh? Spasi juga ngaruh ya. Kemudian apa lagi? Titik koma? Titik komanya harus diperhatikan. Kemudian apa lagi? Kesulitannya? Tutup kurung. Oke. Tadi yang lampu nggak kebalik lampu. Lampu LED-nya nggak kebalik, yang panjang atau yang pendek. Ketika naruh di Arduino di pinnya, yang anoda yang lebih panjang itu taruhnya di genap atau di ganjil. Bingung? Enggak. Berarti udah paham semua ya? Cukup sekian materi penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.